semua, bagaimana kabarnya? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Untuk anak kami, silakan pimpin kita dalam doa. Amin. Baik, silakan dengarkan namanya. Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Siapa yang masih mengingat materi sebelumnya? Ya, silakan. Ya, betul, tentang puisi. Ada yang tahu pengertian puisi? Oke, silakan. Ya, betul sekali. Puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat, irama, mitra, rima, dan penyusunan lirik dan baitnya sesuai dengan perasaan dan imajinasi penulis. Baik, pada materi kali ini kita akan belajar tentang menyimpulkan isi puisi dan jenis-jenis puisi. Baik anak-anak, materi kita hari ini adalah menyimpulkan isi puisi. Menyimpulkan isi puisi merupakan teknik dalam menyimpulkan puisi. Sebelum kita melanjutkan materi dalam menyimpulkan puisi, perlu kita ketahui unsur-unsur pembangun dalam puisi. Terdapat dua unsur-unsur pembangun, yaitu struktur fisik puisi dan struktur batin puisi. Ada yang bisa membantu ibu apa itu struktur fisik dan batin puisi? Baik, karena tidak ada, maka ibu akan menjelaskan langsung ya. Silakan dengarkan dan simak baik-baik. Struktur fisik puisi merupakan baris-baris puisi yang secara bersama-sama membentuk bait-bait puisi. Nah, bait-bait puisi ini merupakan makna keseluruhan dari isi puisi. Melalui bait-bait ini akan tercipta makna puisi. Selanjutnya adalah struktur batin puisi. Nah, struktur batin puisi ini merupakan hakikat puisi. Istilahnya dapat disebut sebagai hakikat puisi yang terdiri dari tema, perasaan penyair, nada atau sikap penyair kepada pembaca, dan amanat. Dari penjelasan ibu, ada yang tidak dimengerti? Baik, karena tidak ada, maka kita akan melanjutkan materi kita selanjutnya ya. Nah, adapun cara dalam menyimpulkan isi puisi adalah sebagai berikut. Baik, materi kita selanjutnya adalah jenis-jenis puisi. Ada yang tahu ada berapa jenis puisi? Ya, betul, ada 3 jenis. Ada yang tahu apa saja? Ada puisi naratif, puisi lirik, dan puisi deskriptif. Nah, dari setiap jenis puisi itu terbagi lagi dalam beberapa bagian. Ada yang tahu? Ya, silakan. Ya, betul. Ya, betul sekali. Berikan apresiasi kepada temanmu. Baik, untuk lebih jelasnya ibu akan menjelaskan secara rinci kepada kalian ya. Tolong simak dan dengarkan baik-baik. Puisi yang pertama adalah puisi naratif. Dalam puisi naratif ini terbagi lagi dalam 2 jenis, yaitu balada dan romansa. Nah, balada ini merupakan puisi yang bercerita tentang orang-orang perkasa ataupun tokoh pujaan. Kemudian romansa adalah jenis puisi cerita menggunakan bahasa romantik yang berisi kisah percintaan yang diselingi perkelahian dan pertualangan. Dapat dipahami anak-anak semua? Baik. Selanjutnya adalah puisi lirik. Nah, dalam puisi lirik ini terbagi lagi dalam 3 bagian. Ada elegi, serenada, dan ode. Elegi ini merupakan puisi yang mengungkapkan perasaan duka. Serenada adalah sajak percintaan yang dapat dinyanyikan, sebuah puisi yang dapat dibawa dalam nyanyian. Kemudian ode adalah puisi yang berisi pujian terhadap seseorang, sesuatu hal,
atau sesuatu keadaan. Kemudian selanjutnya adalah puisi deskriptif. Nah, puisi deskriptif ini terbagi lagi dalam dua jenis. Yang pertama adalah satire dan puisi kritik. Satire adalah puisi yang mengungkapkan perasaan tidak puas penyair terhadap suatu keadaan, namun dengan cara menyindir atau menyatakan keadaan sebaliknya. Kemudian adalah puisi kritik. Puisi kritik adalah puisi yang menyatakan ketidaksenangan kepada penyair terhadap keadaan atau terhadap diri seseorang, namun dengan cara membeberkan kepincangan atau ketidakberesan keadaan orang tersebut. Nah, anak-anak, berdasarkan jenis-jenis puisi yang telah Ibu paparkan, ada yang bertanya, ya, betul, puisi elegi, ada tadi puisi elegi. Puisi elegi itu merupakan jenis puisi lirik yang mengungkapkan perasaan duka. Dapat dimengerti? Baik. Baik anak-anak, selanjutnya Ibu akan membagikan kelompok kalian. Setiap satu kelompok terdiri dari 5 orang. Nah, dari 5 orang itu ada nomor urut 1, 2, 3, 4, 5. Jadi silakan ingat nomor urut berapa kamu dalam kelompokmu. Jadi Ibu akan membagi 3 kelompok. Sebelah kanan Ibu kelompok 1 terdiri dari 5 orang, 1, 2, 3, 4, 5. Dan bagian depan Ibu adalah kelompok 2, 1, 2, 3, 4, 5. Dan sebelah kiri Ibu kelompok 3, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, tugas kalian adalah membaca dan menyimpulkan isi puisi sesuai dengan langkah-langkah yang sudah Ibu berikan tadi. Ya, silakan dilihat dan dibaca apa saja langkah-langkah dalam menyimpulkan isi puisi. Baik, puisi yang akan kalian simpulkan adalah puisi yang berjudul Surat dari Ibu. Silakan ikuti langkah-langkah dalam menyimpulkan isi puisi. Selamat mengerjakan. Baik, saatnya setiap kelompok akan mempresentasikan simpulan dari puisi Surat dari Ibu. Untuk kelompok 1, nomor urut 3, silakan bacakan simpulan dari puisi kalian. Ya, berikan apresiasi kepada kelompok 1. Oke, kemudian kelompok 2, nomor urut 1, silakan bacakan simpulan puisi kalian. Ya, tepat sekali. Berikan apresiasi untuk kelompok 2. Nah, yang terakhir kelompok 3, nomor urut 5, silakan bacakan simpulan puisi kalian. Ya, bagus sekali. Berikan apresiasi untuk kelompok 3 dan berikan apresiasi untuk kita semua. Baik anak-anak, sebelum Ibu menutup pembelajaran kita pada hari ini, materi kita hari ini dapat kita simpulkan bahwa unsur pembangun dalam menyimpulkan puisi itu terdiri atas 2, yakni struktur fisik puisi dan struktur batin puisi. Selain itu, terdapat beberapa jenis puisi. Ada yang masih ingat? Ya, ada 3 jenisnya, yaitu puisi naratif, puisi lirik, dan puisi deskriptif. Baik, sebagai tugas kalian di rumah, silakan cari dan buat satu puisi berdasarkan jenis-jenis puisi. Tadi ada 3 dan setiap jenis puisi itu terbagi lagi dalam beberapa jenis. Jadi silakan sesuaikan apakah puisimu itu termasuk dalam puisi naratif atau puisi lirik atau puisi deskriptif. Baik, demikian saja pertemuan kita hari ini. Atas perhatian, Ibu ucapkan terima kasih.